Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan Damanuna, NIM 2019-6117. Di sini saya akan menjelaskan definisi HIV, pengobatan HIV, dan ciri-ciri seseorang yang sudah terkena penyakit HIV. Sekian, mari kita lihat sama video singkat dari saya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS, dan juga terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani atau cairan vagina. Nah, di dalam tubuh kita terdapat sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi terhadap serangan benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Nah, apa itu AIDS? AIDS itu ditularkan dari orang ke orang, ditularkan melalui sistem kekebalan tubuh, tidak berfungsi dengan baik, kumpulan tanda atau gejala. AIDS kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Perkembangan dari HIV menjadi AIDS dari tertular dan periode jendela itu 3-6 bulan, menjadi HIV plus dari usia 3-10 tahun, dan juga sampai menjadi penyakit AIDS dari 1-2 tahun. Untuk perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Di materi virus HIV adanya di mana? Nah, virus HIV itu terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, cara penularan HIV yang pertama ada lewat cairan darah, ada transfusi darah, yang pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Penularan HIV bukan karena jenis narkoba yang dikonsumsi, tapi cara pemakaiannya. Nah, ada cara penularan HIV. Yang pertama, penularan melalui cairan kelamin, melalui hubungan seksual tanpa kondom, vagina seks, oral seks, dan anal seks. Melalui ibu yang HIV kepada anaknya. Penularan dapat terjadi selama proses kehamilan sampai dengan proses persalinan menyusui. Kemungkinan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. Lewat ciuman, pelukan, atau WC, sentuhan, alat makan, nyamuk, ataupun tinggal serumah dengan seseorang yang terkena penyakit HIV. Nah, risiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku. Yang pertama, ada suka berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, menggunakannya bersama-sama. Pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama ada abstinensi. Bagi yang belum menikah, dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Yang berikut ada be faithful, saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Yang ketiga ada kondom, gunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Ada don't inject, hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Ada safe equipment, hindari pemakaian segala alat atau bahan tidak steril. Berikutnya, apakah saya terinfeksi penyakit HIV? Cara mengetahui bahwa saya atau seseorang terkena infeksi itu, caranya yang pertama melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV atau proses VCT, voluntary counseling, dan testing atau rahasia sukarela dan jelas tujuannya.
Yang kedua, ada tes HIV tidak boleh dipaksakan. Yang ketiga, ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 menyatakan tidak boleh mewajibkan adanya tes HIV secara mandatori atau tes HIV secara wajib bagi pekerja atau buruh dalam proses rekrutmen. Penyakit lain terkait HIV. Yang pertama ada kelelahan, yang kedua diare, yang ketiga demam, yang keempat ada wasting. Di sini ada materi itu pengobatan HIV. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang sekarang ada yaitu ARV, antiretroviral, yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat berkembang biaknya virus dalam tubuh. Nah, terapi ARV ini memberi kesempatan pada oda untuk hidup lebih produktif. Nah, perlukah menjauhi oda? Nah, setiap oda itu atau orang dengan HIV atau AIDS, nah, masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. Oda tidak boleh mendapat stigma atau pandangan buruk atau diskriminasi dari masyarakat. Pengucilan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang penularan HIV. Nah, sekian penjelasan tentang HIV dan AIDS. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.